Hai guys, welcome back to my channel. Seperti biasa, di sini aku akan mereview alur cerita film. Dan kali ini aku akan membahas film The Jungle Cruise. Film yang dibintangi oleh Dwayne Johnson dan Emily Blunt ini bergenre adventure, action, dan komedi. Menceritakan tentang seorang dokter bersama adiknya yang sedang meneliti sebuah pohon kuno ajaib yang diharapkan dapat menghadirkan formula baru dalam bidang farmasi nantinya. Please sekali lagi, this content is spoiler alert. Oke, next, bagi kalian yang tetap pengen nonton, cukup stay tune on my video. Let's check it out. Pada awal film sedikit menampilkan flashback yang memperlihatkan sekelompok prajurit beserta sang rajanya yang sedang menyusuri hutan Amazon yang terkenal dengan kehidupan para hewan liarnya yang cukup mengerikan. Tujuan ekspedisi tersebut adalah untuk mencari pohon kuno air mata bulan langka yang berfungsi untuk mengobati penyakit berat yang dialami oleh putri raja. Dan pohon tersebut hanya terdapat di dalam hutan Amazon. Di dalam ekspedisi tersebut, satu persatu dari mereka pun mati ditelan kejamnya kehidupan hutan Amazon. Sedangkan raja dan ketiga pasukannya yang masih hidup terlihat sekarat akibat kelaparan. Namun takdir berkata lain. Sang raja dan ketiga pasukannya pun diselamatkan oleh suku pedalaman Amazon. Di kampung tersebut mereka dirawat hingga sembuh. Singkat cerita, sang raja yaitu De Aguirre berlaku hianat dengan penduduk setempat akibat keinginannya untuk mencuri mata panah suci yang dipegang oleh sang kepala suku, serta memporak-porandakan kampung tersebut dengan membakarnya. Tidak sampai di situ, sang kepala suku juga dibunuh oleh De Aguirre. Di dalam pelariannya, ia pun terkena kutukan abadi yang dikirimkan dari kepala suku sebelum dibunuh, yaitu kutukan antara hidup dan mati. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mempresentasikan legenda air mata bulan sebagai penemuan sejarah dalam kepentingan di bidang medis. Orang tersebut bernama McGregor. Ia adalah salah satu orang yang mendukung gagasan kakaknya sebagai dokter untuk meneliti lebih lanjut mengenai sejarah air mata bulan. Presentasi tersebut diadakan dalam rangka negosiasinya untuk penelusuran arsip sejarah yang disimpan oleh pihak yang berwajib, serta bertujuan untuk mematahkan stigma bahwa legenda tersebut bukanlah sekedar mitos. Namun audiens pun menolak negosiasi yang diajukan oleh McGregor dengan alasan bahwa itu hanyalah sebatas legenda belaka dan menganggap bahwa McGregor serta kakaknya yaitu Dr. Lily hanya sebatas orang yang amatir. Dr. Lily yang mendengar hal itu pun langsung menyusun strategi dengan menyelundup ke dalam ruang arsip untuk mengambil mata panah suci sebagai persyaratan mereka untuk membuka kunci air mata bulan. Rencana Lily pun akhirnya tercium oleh Pangeran Johim sekaligus calon klien mata panah suci. Tak sampai di situ, Lily pun mendapatkan benda yang selama ini ia inginkan meskipun ia harus selalu dalam pengejaran pasukan dari Pangeran Johim yang tak mau kalah. Hingga akhirnya Lily dan McGregor pun memutuskan untuk memulai ekspedisinya ke dalam hutan Amazon menggunakan perahu kapalnya yang akan ia sewa dari seorang pelayar bernama Frank. Sebelumnya Lily merasa ragu karena tarif yang ditawarkan oleh Frank cukup mahal. Namun akhirnya ia pun setuju setelah Frank membuktikan bahwa ia akan menjamin keselamatan Lily dan McGregor. Sedangkan di sisi lain Frank teringat akan sesuatu ketika melihat kalung di leher Lily. Itu adalah mata panah suci yang sebenarnya selama ini ia cari, sehingga ia pun kembali membujuk Lily untuk menggunakan kapalnya. Ketika mereka hendak menuju kapal, terlihat bahwa Lily tengah diculik oleh salah satu mata-mata Pangeran Johim untuk diambil mata panah yang berada di tangan Lily. Hal itu pun segera diketahui oleh Frank dan bergegas menyelamatkan Lily yang dikurung di dalam kandang burung. Hingga mereka pun berhasil mengatasi perkelahian dengan para suruhan Pangeran Johim. Di scene lain, suruhan Pangeran Johim mengabarkan bahwa ia gagal dalam misi penculikan Lily. Hingga akhirnya Pangeran Johim pun memutuskan untuk pergi memburu bersama timnya menyusuri sungai Amazon menggunakan kapal selam. Namun lagi-lagi usahanya pun nihil untuk melawan Lily dan Frank. Akhirnya mereka pun lolos dari kejaran Johim. Mulai saat itu mereka pun memutuskan bermalam di dalam kapal dan di tengah lebatnya hutan Amazon. Sedangkan Johim yang pantang menyerah terlihat sedang menyusun rencana liciknya serta berusaha melepaskan kutukan De Aguirre agar dapat bekerja sama mendapatkan mata panah yang berada di tangan Lily menggunakan simpati dari ketiga prajurit De Aguirre.
Di situasi lain, terlihat Frank yang sedang berusaha keras mengemudikan kapalnya yang hendak terjun dari sungai yang sangat deras. Di tengah perjuangan tersebut, Frank pun berhasil mengeluarkan kapal beserta penumpangnya dari situasi yang buruk tersebut. Mereka pun melanjutkan ekspedisinya dan memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah pulau kecil. Sedangkan tanpa sepengetahuan mereka, di sisi pohon terlihat bahwa prajurit De Agere yang berkamuflase menjadi seekor ular sedang memata-matai targetnya. Di dalam kapal, Frank pun mengatakan kepada Lily bahwa ia adalah salah satu orang yang sama mencari pohon kuno tersebut dan menunjukkan sebuah peta yang sama seperti dimiliki oleh Lily, yaitu peta menuju air mata bulan. McGregor yang sedang bermain di luar dengan macan milik Frank tiba-tiba berteriak akibat tertembak panah bius milik suku pedalaman. Lily dan Frank pun menghampiri dan mengalami nasib yang sama seperti McGregor. Tak lama mereka pun terbangun di tengah kampung milik suku pedalaman Amazon sekaligus sahabat Frank yang sedang usil. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di kampung tersebut. Hingga pada saat mereka tertidur, terdengar suara gaduh dari luar yang ternyata itu adalah serangan dari prajurit De Agere yang diutus oleh Pangeran Jahim untuk menculik Lily. Frank yang bersama teman-temannya pun berusaha melindungi Lily dari kejaran prajurit De Agere yang membusuk akibat kutukan yang sudah berabad-abad. Namun sepertinya nihil karena mata panah tersebut berhasil direbut oleh De Agere. Hingga pada akhirnya Frank terlihat mengorbankan dirinya dibunuh dan jatuh untuk merebut mata panah itu di tangan De Agere. De Agere pun akhirnya patah arang dan segera mengirim ketiga prajurit lebahnya untuk membawakan pesan kepada Pangeran Jahim. Keesokan harinya ketika Lily sedang mencari McGregor, ia justru menemukan Frank di tepi sungai. Ia tak menyangka bahwa Frank masih hidup. Ketika McGregor datang, ia pun menyadari kejanggalan pada Frank. Ia melihat bahwa panah sudah menembus dada Frank. Namun ia justru terlihat baik-baik saja, bahkan tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Lily pun segera menarik panah tersebut. McGregor yang panik langsung pingsan akibat tidak dapat menahan kengeriannya menyaksikan Frank yang terluka. Kini Lily dan Frank pun memutuskan untuk melanjutkan ekspedisinya dan menitipkan McGregor yang terluka kepada teman-teman Frank. Di dalam perjalanannya, Frank pun akhirnya bercerita mengenai sejarahnya yang berusia 395 tahun dan sejarah De Agere yang ternyata Frank adalah saudara angkat Agere yang berkhianat karena sudah berusaha menyelamatkan suku Amazon dari kemarahan Agere. Karena itulah ia dapat hidup abadi dikarenakan air mata bulan yang diberikan oleh suku Amazon, sekaligus bentuk balas budi kepada Frank. Sedangkan di tempat lain terlihat bahwa McGregor tengah diculik oleh Jahim untuk mengetahui keberadaan Lily dari McGregor. Keesokan paginya Lily dan Frank pun berhasil di tempat tujuannya. Namun mereka harus berjuang lebih untuk membuka kunci pertama yang berada di dalam sungai dengan hanya mengandalkan satu nafas. Hingga suatu saat Lily terkunci di dalam jeruji akibat kesalahannya yang salah menarik tuas dan mengakibatkan dirinya kehabisan nafas serta pingsan. Namun hal itu tak berlangsung lama karena air makin surut. Mereka pun berhasil membuka satu kunci pertama. Tetapi naasnya adalah Jahim tiba-tiba muncul menggunakan kapal selamnya dan membawa McGregor sebagai penunjuk arah bagi Jahim. Ketika sadar, Jahim pun segera memaksa Lily dan Frank untuk menunjukkan keberadaan pohon air mata bulan menggunakan mata panah sebagai kuncinya. Frank yang sudah memiliki rencana cukup brilian pun langsung menuruti perintah Jahim untuk segera membuka kunci selanjutnya. Alih-alih merasa takut akan ancaman Jahim yang akan membunuh Lily. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menghidupi pohon kuno tersebut menggunakan seluruh kode yang sudah dipelajari sebelumnya. Saat semua rencana Frank berhasil, Lily segera menembak Frank yang merupakan bagian dari rencana Frank untuk mengelabui Jahim. Lily pun segera berlari menuju pohon untuk mengambil kelopak air mata bulan sebelum akhirnya waktu hidup pohon kuno tersebut habis. Sedangkan Frank pun menghabisi satu persatu anak buah Jahim secara diam-diam hingga akhirnya menyisakan Jahim seorang. Namun musuh pun bertambah dengan datangnya prajurit Agere yang menargetkan Frank untuk dibunuh sekaligus ingin merebut kelopak yang sudah didapat. Tetapi beruntungnya adalah karena kelopak yang dimaksud sudah berada di tangan Lily. Pertarungan Frank dan Agere masih berlangsung di atas kapal hingga sampai akhirnya tanpa disadari bahwa kapalnya pun menabrak dinding serta menyebabkan Frank bersama ketiga prajurit Agere terkena kutukan segel di dinding. Lily pun memutuskan untuk memasukkan kelopak ke dalam mulut Frank yang mematung dan meninggalkannya dengan putus asa, sedangkan macan milik Frank setia menunggu majikannya dengan penuh harap.
Hingga akhirnya harapan itu pun terbukti. Frank pun selamat berkat kelopak air mata bulan yang diberikan oleh Lily. Sedangkan De Agere bersama ketiga prajuritnya tetap membeku. Mereka pun memutuskan untuk pulang ke kota menggunakan patahan kapal serta membawa hasil, yaitu sebuah kelopak air mata bulan yang terakhir. Kini McGregor pun membuktikan riset ilmiah air mata bulannya di podium dengan dihadiri oleh orang-orang yang berusaha memperebutkan hasil temuan ilmiahnya tersebut. Hingga dengan terang-terangan, McGregor menolak semua tawaran orang-orang yang pernah merendahkannya dulu. Sedangkan Lily dan Frank pun akhirnya hidup bahagia bersama. Lalu film pun selesai. Aku pikir kamu harus nonton film ini, karena menurutku film ini cukup memuaskan, terutama dalam hal alur ceritanya yang cukup menarik untuk ditonton. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku ulas dari film ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Aku Ciwi, pamit undur diri, see you next video guys.